Selamat pagi anak semuanya. Semoga Bapak temu dalam keadaan sehat. Pada pelajaran terdahulu sudah kita bahas tentang menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel nilai fungsi. Tabel nilai fungsi. Materi kali ini kita akan membahas tentang persamaan sumbu simetri, kemudian nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum. Kemudian menggambar grafik fungsi kuadrat. Baiklah, perhatikan baik-baik. Menentukan persamaan sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi kuadrat. Nah, Bapak ulang lagi, ini ada grafik fungsi kuadrat ya. Ada grafik yang terbuka ke atas, kemudian grafik terbuka ke bawah. Grafik yang terbuka ke atas berarti mempunyai nilai minimum. Grafik yang terbuka ke bawah mempunyai nilai maksimum ya. Nah, grafik ini simetris, sumbu simetrinya adalah ini. Nah, ini namanya sumbu simetri ya. Nanti kita cari persamaannya itu bagaimana. Kemudian ini titik disebut dengan titik optimum. Ya, titik optimum. Berarti koordinat x, y, berapa di sini titiknya. Y-nya ini adalah nilai minimum ya. Y-nya nilai minimum. Ini nilai minimum. Kemudian kalau grafik terbuka ke bawah, nah ini sumbu simetrinya ya. Ini titik optimumnya. Nah, titik optimum. Nilai Y-nya ini adalah nilai maksimum. Ini nilai maksimum. X, Y, nah ini nilai disebut dengan koordinat titik optimum. Ya. Nah, sekarang kita menentukan persamaan sumbu simetri. Bagaimana itu caranya? Persamaan sumbu simetri dan nilai optimum. Kita lihat pada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Persamaan sumbu simetri itu dinyatakan dengan x sama dengan min b per 2a. Ya. Min b, b-nya ini koefisien dari x. A-nya adalah koefisien dari x kuadrat, itu a. Ya, min b per 2a. Kemudian nilai optimumnya, nilai optimum ini maksudnya nilai maksimum atau minimum ya. Y sama dengan b kuadrat min 4ac per min 4a. Ya, ini nilai minimum. Jika A lebih besar 0, nah koefisien X kuadrat ini kalau ini positif, berarti lebih besar 0, maka grafik terbuka ke atas dan memiliki nilai minimum. Terbuka ke atas memiliki nilai minimum ya. Jika A lebih kecil 0, berarti negatif ya. Koefisien X kuadratnya negatif. Kalau negatif, maka grafik terbuka ke bawah dan memiliki nilai maksimum. Ya. Ini sudah kita lihat pada pelajaran terdahulu ya. Kalau koefisien X kuadratnya positif, berarti grafiknya seperti ini. Kalau koefisien X kuadratnya negatif, kurang dari 0 berarti negatif, maka grafiknya seperti ini ya. Tuh. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Diketahui fungsi kuadrat ya, yang dinyatakan dengan fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 4. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 4. Tentukan persamaan sumbu simetrinya. Kemudian yang B, tentukan nilai optimumnya. Penyelesaiannya, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 4. Nah, A-nya adalah 2. Nih ya. Koefisien dari x kuadrat A-nya 2. Koefisien dari x yaitu B. B-nya 6. C-nya adalah 4 ya. C-nya 4. Maka persamaan sumbu simetrinya dinyatakan dengan x sama dengan min b per 2a. Karena b-nya di sini 6, a-nya 2. Berarti min 6 per 2 kali 2. Ya. Min 6 per 4.
min 6 per 4 ya, atau 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 3, berarti 3 per 2. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 3 per 2 ya. Ini yang namanya persamaan sumbu simetri. Kemudian tentukan nilai optimum. Nah, kalau dilihat di sini koefisien X kuadrat yaitu A-nya, ini A ya. A lebih besar 0, positif. Positif berarti grafiknya terbuka ke atas. Kalau grafiknya terbuka ke atas mempunyai nilai minimum. Nah, maka di sini ditulis nilai minimum. Ya. Karena A-nya sudah lebih besar 0, positif. Nilai minimumnya Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. B-nya adalah 6. 6 kuadrat dikurang 4 kali 2 ya, kali 4 per min 4 kali A. Min 4 kali 2. 6 kuadrat 36. Ya. 4 kali 2 8. Kali 4 32 ya. Min 4 kali 2 min 8. Jadi min 4 per 8 atau min setengah. Jadi nilai minimumnya adalah Y sama dengan min setengah ya. Itu nilai minimumnya. Y sama dengan min setengah. Itu ya, paham ya? Contoh berikutnya. Diketahui suatu fungsi yang dinyatakan dengan rumus fx sama dengan min. Nah, sekarang min sini ya. Min x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Nah, min x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Tentukan persamaan sumbu simetrinya. Tentukan nilai optimumnya ya. Penyelesaiannya A-nya berapa di sini? Ayo. A min 1, B-nya 2, C 3 ya. Nah, A-nya ada min 1, kalau tidak ada bilangan artinya min 1 ya. Karena ada min x kuadrat berarti min 1. B-nya 2, C-nya 3. Persamaan sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. Jadi X-nya adalah min B, yang ini ya, per 2 kali A, 2 kali min 1. Ya, min bagi min plus, berarti 2 bagi 2, 1. X sama dengan 1. Ya. X sama dengan 1 inilah yang dinamakan dengan persamaan sumbu simetri. Ya, X sama dengan 1, persamaan sumbu simetri. Tentukan nilai optimum. Nah, di sini lihat A-nya negatif, lebih kecil dari 0 ya. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, maka memiliki nilai maksimum ya. Lebih kecil 0, maka memiliki nilai maksimum. Nilai maksimumnya Y sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. B kuadrat yaitu 2. 2 kuadrat dikurang 4 kali min 1 kali 3. Ya, per min 4 kali min 1. Hanya min 1. 2 kuadrat 4. Min 4 kali min 1 adalah plus 4. Plus 4 dikali 3 adalah 12. 12 tambah 4, 16. Berarti 16 per 4 ya. Jadi Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 ini ya dinamakan dengan nilai maksimum ya. Jadi nilai maksimumnya adalah Y sama dengan 4. Ya, paham ya? Nah, sekarang menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Kalau tempo dulu menggunakan tabel nilai fungsi ya. Nah, sekarang untuk menggambar grafik sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, dilihat Bapak gambarkan dulu grafiknya. Berarti harus ada persamaan sumbu simetrinya ya. Persamaan sumbu simetrinya ini untuk menentukan titik optimumnya ya. Persamaan sumbu simetri dan nilai optimum berapa. Nah, itu harus ditentukan. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Nah, memotong sumbu Y. Kemudian titik potong dengan sumbu X. Nih. Ini koordinatnya misalnya X-nya 10, berarti di sini 10,0. Kalau di sini X-nya 1, berarti 1,0. Nah,
Y-nya 0. Memotong sumbu X berarti di sini Y-nya 0. Memotong sumbu Y berarti X-nya yang 0. Ya. Misalnya Bapak ambil koordinat di sini berapa nih? Min 1, min 3 ya. Berarti min 3, 0, min 3. 0, min 3, X-nya yang 0. Y-nya min 3. Tuh. Nah, untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, maka langkah-langkahnya terlebih dulu dengan menentukan koordinat titik potong grafik dengan sumbu Y. Sama, sumbu X juga boleh ya. Koordinat titik potong dengan sumbu X. Memotong sumbu X jika Y sama dengan memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Ya, X-nya 0. Tuh. Kemudian koordinat titik potong grafik dengan sumbu X. Ya, koordinat titik potong grafik dengan sumbu X. Grafik memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Ya. Y sama dengan 0, ketemu X-nya berapa. Nah, ini titik potongnya. Tuh. Yang C, menentukan persamaan sumbu simetri. Nah, ini persamaan sumbu simetrinya dulu. Kemudian, rumusnya X sama dengan min B per 2A. Menentukan nilai optimum. Nah, kalau nilai persamaan sumbu simetri dan nilai optimumnya sudah ketemu, maka ketemu titik optimumnya. Ini, ya. Jadi titik-titik inilah yang dihubungkan. Ini dari sini hubungkan. Nah, jadi ada yang kita cari titiknya 1, 2, 3, 4. 4. Jika A lebih besar 0, maka memiliki nilai minimum. Terbuka ke atas. Jika A lebih kecil 0, negatif, maka mempunyai nilai maksimum. Ya, terbuka ke bawah. Tuh. Nah, inilah cara-cara untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Ya. Kita ambil contohnya misalnya. Gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Nah, lihat. Koordinat titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya 0. Ya. Y-nya berapa kalau X-nya 0? Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. X-nya diganti 0. Berarti 0 kuadrat dikurang 6 kali 0. Nih, 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 ditambah 5. Sama dengan 5. Ya. Maka koordinat titik potongnya 0,5. Ini memotong sumbu Y di 0,5. Kemudian koordinat titik potong dengan sumbu X. Nah, memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Ya. Y-nya sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat kita faktorkan. Nah, ini faktornya. X kali min 5 ditambah min 1 kali X di min 5X min X jadi min 6X. Min 1 kali min 5 jadi min kali min plus 5. Nah, inilah faktornya ya. Jadi X min 1 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Jadi memotong sumbu X di X sama dengan 1. Nah, dan X sama dengan 5. Koordinatnya 1,0 dan 5,0. Tuh ya. Ini baru titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Sekarang persamaan sumbu simetri. Ya. Persamaan sumbu simetrinya. X sama dengan min B per 2A. Nah, min B. B-nya adalah min 6. Berarti min 6. Ya, hati-hati di sini. Min B. Min B. B-nya adalah min 6. Berarti min 6. Min jadi plus. Ya. 6 dibagi 2, 3. Jadi persamaan sumbu simetrinya di X sama dengan 3. Karena A lebih besar 0, ini positif, berarti lebih besar 0, maka memiliki nilai minimum. Nilai minimumnya Y sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Ya. B kuadrat min 4AC per min 4A. B-nya min 6. Berarti min 6 kuadrat
Dikurang 4 kali A, 1, C-nya 5. 4 kali 1 kali 5. Per min 4A. Min 4 kali 1. Ini 36. Ini 20. Nah, ya. 36 dikurang 20 per min 4. Min 4 kali 1 min 4. Jadi 16. 16 dikurang bagi min 4 dari min 4. Jadi nilai minimumnya itu adalah Y sama dengan min 4. Nah, sekarang baru kita gambar grafiknya ya. Ingat persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 3. Kemudian nilai minimumnya Y sama dengan min 4. Memotong sumbu Y 0,5. Kemudian dipotong dengan sumbu X 1,0 dan 5,0. Ini Bapak ulang lagi yang tadi. Nah, sekarang grafiknya. Titik potong dengan sumbu Y koordinatnya 0,5. Di sini. Ini 0,5. Titik potong dengan sumbu X koordinatnya 1,0 dan 5,0. 1,0 di sini. Ya. 5,0 di sini. Tuh ya. Terus sumbu simetrinya di X sama dengan 3. 1, 2, 3. Nah di X sama dengan 3 ini buat garis. Ya. Ini persamaan sumbu simetrinya. Kemudian nilai minimumnya Y sama dengan min 4. Nah, min 4. Nah, ini grafiknya ya. Ini persamaan sumbu simetrinya. Nilai minimumnya Y sama dengan min 4. Y sama dengan min 4. Nah, kemudian kita hubungkan. Karena di sini 0,5. Nah, jarak ke sumbu simetrinya adalah 3. 1, 2, 3. Maka kita buat titik. Satu lagi dengan jarak 3 ke sumbu simetri. Kanan ya. 1, 2, 3 titik. Baru kita hubungkan. Inilah grafik fungsi kuadrat. Ya. Nah, kemudian kalian coba untuk menentukan atau melatih ya. Ada 2 soal. Tentukan persamaan sumbu simetri dan nilai maksimum atau minimum dari fungsi kuadrat di bawah ini. Jadi ada 2. Kemudian menggambar grafik dengan langkah-langkah seperti ini. Tentukan koordinat titik potong grafik dengan sumbu X. Tentukan koordinat titik potong grafik dengan sumbu Y. Tentukan persamaan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Tentukan nilai maksimum atau minimum. Ya. Menentukan maksimum atau minimumnya lihat di koefisien X kuadratnya. Positif apa negatif gitu ya. Barulah gambar grafik fungsi kuadratnya. Gitu ya. Nah, nanti coba kalian untuk mengerjakan. Kemudian digambar pada kertas bercetak ya. Usahakan latihan. Baiklah Bapak akhiri untuk materi grafik fungsi kuadrat kali ini. Sekian dan terima kasih.